Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari program studi Hukum Keluarga Islam kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua kata, demos dan juga kratos. Demos artinya adalah rakyat atau penduduk, sedangkan kratos artinya adalah kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah di mana keadaan negara dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi ini berada pada keputusan bersama rakyat dan oleh rakyat. Lalu, adapun macam-macam dari demokrasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologinya itu lagi terbagi menjadi dua. Ada demokrasi liberal dan ada demokrasi rakyat. Demokrasi liberal yaitu sistem pemerintahannya sangat terbatas, di mana tidak terlalu ikut campur dalam urusan warga dan tidak sewenang-wenang kepada warganya. Lalu demokrasi rakyat yaitu mencita-citakan tidak ada kelas sosial dan juga tidak ada kepemilikan pribadi. Lalu yang kedua adalah berdasarkan cara penyaluran atas kehendak rakyat. Itu terbagi menjadi tiga. Ada demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung, ada demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi langsung yaitu demokrasi yang secara langsung rakyat mengutarakan pendapatnya tanpa ada perwakilan. Lalu untuk demokrasi tidak langsung yaitu di mana rakyat dapat memilih perwakilannya secara berkualitas dan juga minoritas untuk menyuarakan pendapatnya secara efisien di suatu parlemen. Lalu kalau untuk demokrasi perwakilan sistem referendum yaitu gabungan antara demokrasi langsung dan juga demokrasi tidak langsung, yang dimana rakyat memilih perwakilannya, tetapi lembaga perwakilannya ini tetap dikontrol oleh rakyat. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan titik perhatiannya. Itu lagi terbagi menjadi tiga. Ada demokrasi formal, demokrasi material, dan juga demokrasi gabungan. Demokrasi formal yaitu suatu sistem demokrasi politik yang sangat menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Dalam sistem demokrasi ini, manusia memiliki derajat dan juga hak yang sama. Lalu ada demokrasi material. Demokrasi material ini suatu sistem demokrasi politik yang menitikberatkan upaya untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi. Lalu adapun demokrasi gabungan yaitu suatu sistem demokrasi gabungan yang menggabungkan kebaikan dan menghilangkan keburukan pada sistem formal maupun juga sistem material. Lalu, adapun ciri-ciri dari demokrasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, adanya perwakilan rakyat. Yang kedua, keputusan berlandaskan pada aspirasi dan juga kepentingan warga negara. Yang ketiga, penerapan ciri konstitusional. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Adapun tujuan dari demokrasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, bebas berpendapat. Yang kedua, menciptakan keamanan dan juga ketertiban. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam sistem pemerintahan. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Lalu yang kelima adalah mencegah perselisihan. Demokrasi di Indonesia. Ada beberapa periode demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pada periode tahun 1945 sampai 1949 disebut dengan sistem demokrasi Pancasila. Lalu yang kedua,
periode pada tahun 1949 sampai 1959 disebut dengan sistem demokrasi parlementer. Lalu yang ketiga, periode pada tahun 1959 sampai 1965 disebut dengan sistem demokrasi terpimpin. Lalu yang keempat, periode pada tahun 1965 sampai 1998 disebut dengan sistem demokrasi Pancasila Orde Baru. Lalu yang kelima yaitu periode pada tahun 1998 sampai dengan sekarang disebut dengan sistem demokrasi Pancasila Orde Reformasi. Selamat,